Sejarah jabatan petinggi dan perwakilan anggota BPUPKI Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. KRT Rajiman Wedjadiningrat. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat BPUPKI merupakan bentukan dari pemerintahan Jepang. Biasa disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai, dibentuk pada 29 April 1945. Dibentuknya badan ini merupakan bagian dari bentuk supaya bangsa Jepang mau membantu Indonesia dalam mencapai sebuah kemerdekaan di masa penjajahan. Memiliki anggota sebagai 67 yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Temanggung Rajiman Wedjadiningrat dan ditemani oleh wakilnya yang bernama Ichi Bangase Yoshio dan Raden Panji Soroso. Badan ini bertugas mempelajari dan juga menyelidiki hal-hal yang bersifat dengan aspek-aspek politik, ekonomi, serta pemerintahan yang dibutuhkan mempersiapkan kemerdekaan. Dari 67 orang anggota, terdiri dari 60 orang asli Indonesia dan 7 orang lainnya merupakan bangsa Jepang. Pada 7 September 1944, sidang parlemen Jepang berlangsung dengan suasana yang kurang baik. Dai Nippon telah terdesak oleh sekutu akibat kekalahannya pada Perang Asia Timur Raya, termasuk wilayah penduduk Jepang, termasuk Indonesia. Tindakan darurat harus dilakukan segera. Sunan Pakubuwono dan Sultan Hamengkubuwono, Adipati Mangkunegara dan Adipati Pakualam menghadap gubernur militer Jepang di Istana Gambir. 2 bulan sebelum Indonesia merdeka, putra mahkota Keraton Surakarta atau Solo, Raden Mas Suryaguritna naik tahta sebagai Sri Susuhunan Pakubuwono pada 11 Juni 1945. Ia diangkat menjadi raja setelah sang ayahanda Pakubuwono wafat dalam usia 59 tahun pada 1 Juni 1945. Dalam prosesi penobatan Raja Raden Mas Suryaguritna yang saat itu masih berusia 20 tahun diberikan gelar Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Pakubuwono Senopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidina Panatagama. Karena masih berusia belia, dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Pakubuwono seringkali didampingi ibunya, Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwono, yang dikenal dengan julukan Ibu Ageng. Pakubuwono dijuluki Sinuhun Hamardika karena merupakan susuhunan Surakarta pertama yang memerintah pada era kemerdekaan Indonesia. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada 1 September 1945, Pakubuwono bersama Mangkunegara secara terpisah mengeluarkan dekret atau maklumat resmi kerajaan yang berisi pernyataan ucapan selamat dan dukungan terhadap Republik Indonesia. 4 hari sebelum maklumat, Hamengkubuwono dan Pakualam, 5 hari kemudian, 6 September 1945, beberapa sumber menyebut 5 September, Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegara mendapatkan piagam penetapan daerah istimewa dari Presiden Republik Indonesia Soekarno. Pelantikan anggota PPKI di Istana Gambir yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pembentukan PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam pada 9 Agustus 1945. PPKI atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbo Inkai bertujuan untuk melanjutkan hasil kerja
BPUPKI dalam meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi, PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Anggota PPKI lebih sedikit dibandingkan BPUPKI, yaitu 21 orang dan merupakan perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia. 21 anggota PPKI diantaranya 12 orang berasal dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 orang masing-masing dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Pada 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam guna mendengar instruksi lanjutan Jepang terhadap PPKI. Pada 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada 24 Agustus 1945 dengan wilayah meliputi bekas jajahan Hindia Belanda. Pidato Insinyur Soekarno menentang kembalinya Belanda dan sekutu yang dipancar luaskan via radio. Indonesia memang telah menyatakan proklamasi kemerdekaan. Namun, Jepang secara de facto masih menduduki negeri ini sebelum kedatangan sekutu, yang ternyata diboncengi Belanda. Soekarno pun cenderung mengikuti aturan main yang diatur kesepakatan internasional kala itu. Demi terciptanya kondisi yang relatif terjaga, Bung Karno melalui pidatonya berkali-kali menekankan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tenang, waspada, namun selalu bersatu padu serta tetap siap sedia melanjutkan perjuangan yang sejatinya belum usai, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Diakui oleh Presiden, tidak mudah untuk tetap tenang lantaran perubahan yang amat mendadak dan drastis. Dalam pidatonya dinukil dari Documenta Historica, sejarah dokumenter dari pertumbuhan dan perjuangan Negara Republik Indonesia volume 1 1953 yang disusun Osman Ralibi. Bung Karno berkata, pekerjaan dan perjuangan menyusun Indonesia merdeka di alam peperangan sekonyong-konyong harus berganti menjadi pekerjaan dan pekerjaan menyusun Indonesia merdeka di dalam keadaan internasional sekarang, yaitu dalam perdamaian. Soekarno menghendaki agar bangsa Indonesia turut menjaga perdamaian dunia karena negara yang baru saja merdeka ini telah menjadi bagian dari lingkungan internasional dan membutuhkan dukungan dari negara-negara lain.